Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rini Silviana dengan NIM 23142002P, kelas IF 6TP. Pada hari ini tanggal 21 Juni 2025, saya akan membuat sebuah video untuk mata kuliah komputer forensik, yaitu materi tentang komputer forensik, di mana komputer forensik adalah cabang dari digital forensik yang berfokus pada proses identifikasi, pengumpulan, pelestarian, analisis, dan penyajian data digital dari sistem komputer dan perangkat digital lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum. Komputer forensik sendiri merupakan metode yang sangat penting dalam investigasi kejahatan digital seperti pencurian data, penyebaran malware, penyalahgunaan jaringan, penipuan online, pelecehan digital, dan lain-lain. Adapun tujuan dari komputer forensik sendiri yaitu yang pertama, menyelidiki pelanggaran hukum yang berkaitan dengan perangkat digital, lalu melindungi integritas data sehingga dapat digunakan di pengadilan. Selanjutnya yaitu menciptakan dokumentasi lengkap yang dapat digunakan sebagai bukti hukum, mengungkap kronologi kejadian dalam insiden digital, dan membantu organisasi dalam mengidentifikasi pelanggaran kebijakan atau ancaman keamanan. Lalu untuk karakteristik utama dari komputer forensik yaitu yang pertama, saintifik dan sistematik, di mana komputer forensik menggunakan pendekatan ilmiah dan prosedur yang ketat. Lalu non-invasif, yaitu tidak mengubah bukti asli atau menggunakan metode read-only. Selanjutnya itu legal compliance, di mana harus selesai sesuai dengan prosedur hukum agar bukti dapat diterima di pengadilan. Lalu repeatable atau hasil analisis bisa diulang dan diperiksa kembali oleh pihak ketiga. Terakhir adalah integrity verification atau penggunaan teknik hash, misalnya MD5 atau untuk memastikan integritas data. Lingkup komputer forensik sendiri tidak terbatas hanya pada komputer personal, tetapi juga mencakup server, hard disk, USB flash drive, memory card, cloud storage, log jaringan, aplikasi email, RAM, smartphone, dan perangkat Internet of Things lainnya. Adapun tahapan dari komputer forensik sendiri, yang pertama yaitu identifikasi, di mana pada identifikasi ini menentukan jenis bukti digital yang relevan, lokasi penyimpanan, dan perangkat yang terlibat dalam kejadian. Lalu kedua yaitu akuisisi, yaitu mengambil salinan bukti digital secara forensik atau bit per bit image tanpa merusak data asli. Lalu pelestarian, di mana pada pelestarian ini menjaga integritas bukti agar tidak berubah selama proses penyimpanan, investigasi, dan pengadilan. Selanjutnya yaitu analisis, di mana pada proses ini menganalisis bukti digital untuk menemukan data tersembunyi, file terhapus, atau kronologi aktivitas yang mencurigakan. Yang terakhir yaitu untuk tahapan komputer forensik, pelaporan, yaitu menyusun laporan resmi yang menjelaskan metode, hasil, temuan, dan kesimpulan dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh pihak hukum. Selanjutnya yaitu peran komputer forensik dalam dunia nyata. Yang pertama tentu saja untuk penegakan hukum, di mana untuk membuktikan keterlibatan pelaku dalam kasus cybercrime. Lalu investigasi internal perusahaan untuk menyelesaikan kasus kebocoran data atau pelanggaran etika kerja. Selanjutnya yaitu pemulihan insiden keamanan cyber, yaitu mengidentifikasi dan memperbaiki celah keamanan. Terakhir yaitu litigasi sipil dan hukum keluarga, di mana bukti digital dalam proses penyalahgunaan media sosial dan penggelapan dana. Selanjutnya yaitu forensic tools atau alat yang digunakan dalam komputer forensik, di mana alat ini merupakan perangkat lunak atau perangkat keras yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengambil, menganalisis, dan melaporkan data digital. Alat-alat ini membantu menjaga integritas bukti digital dan mempercepat proses investigasi. Jenis-jenisnya ada disk forensik, contohnya FTK Imager,
autopsi, dan encase, di mana untuk fungsinya untuk memeriksa isi hard disk, mencari file tersembunyi atau terhapus. Lalu ada RAM forensik, contohnya volatility atau recall, dan fungsinya untuk menganalisis data volatil dari memori. Lalu network forensik, contohnya Wireshark dan network miner. Fungsinya untuk menganalisis lalu lintas jaringan. Lalu ada mobile forensik, berfungsi untuk mengambil data dari smartphone, contohnya Celebrite dan Mobile Edit. Lalu email forensik, salah satunya yaitu Mail Examiner dan Forensic Email Collector, yang berfungsi untuk menganalisis konten dan metadata email. Lalu terakhir ada write blocker, contohnya yaitu Tableau dan Webtech, yang berfungsi untuk mencegah modifikasi data selama akuisisi. Dari banyak tools yang tersedia dalam komputer forensik, kriteria tools forensik yang baik yaitu yang pertama tidak merusak bukti, seperti yang saya jelaskan di awal, yaitu dengan metode read only. Lalu hasil dapat diulang dan divalidasi, kompatibel dengan berbagai format file dan operating system, dan terakhir mendukung pembuatan laporan yang legal. Selanjutnya adalah sebab dan gejala yang terjadinya komputer forensik. Yang pertama yaitu sebab yang diperlukannya komputer forensik, yaitu dilakukan ketika ada dugaan kejahatan atau pelanggaran yang melibatkan sistem komputer atau perangkat digital. Contohnya yaitu kejahatan cyber seperti hacking, phishing, dan malware. Lalu pencurian data atau informasi, di mana akses tidak sah ke data penting, pencurian identitas, kebocoran data perusahaan atau instansi, lalu penyalahgunaan sistem oleh internal seperti penghapusan file penting secara sengaja, karyawan menyalahgunakan hak akses sistem, lalu penggunaan software bajakan atau ilegal. Selanjutnya yaitu penipuan digital yang meliputi transaksi online palsu, pemalsuan dokumen digital, dan investigasi terkait hukum seperti kasus hukum yang membutuhkan bukti digital, seperti dari chat, email, dan file, permintaan dari penegak hukum atau pengadilan. Selanjutnya yaitu gejala atau indikasi yang menunjukkan perlunya adanya komputer forensik. Yang pertama, perubahan file yang tidak biasa. Perubahan file ini seperti file yang tiba-tiba hilang, rusak, atau terenkripsi. Muncul program yang tidak dikenal, dan performa komputer tiba-tiba lambat tanpa sebab jelas. Selanjutnya yaitu akses yang tak sah, yang tidak sah, seperti log menunjukkan login dari lokasi atau waktu yang mencurigakan, dan keluhan pelanggan tentang pencurian data atau gagasan sistem. Selanjutnya yaitu laporan atau keluhan, di mana ada laporan dari user atau pihak ketiga terkait aktivitas mencurigakan dan keluhan pelanggan tentang pencurian data atau gangguan sistem. Gejala selanjutnya yaitu tanda-tanda adanya serangan, seperti muncul pesan tebusan, jaringan terganggu atau lumpuh, firewall atau antivirus menunjukkan aktivitas abnormal. Gejala terakhir atau indikasi terakhir yaitu audit internal atau eksternal. Yang pertama, seperti hasil audit menemukan inkonsistensi atau celah keamanan dan kejadian pelanggaran kebijakan IT. Selanjutnya yaitu tantangan dalam komputer forensik. Yang pertama yaitu seperti volume data besar. Penyimpanan modern pada komputer forensik dapat memuat data dalam jumlah yang sangat besar. Lalu enkripsi dan proteksi, di mana banyak data dilindungi oleh sistem keamanan yang kompleks. Lalu perangkat yang beragam, di mana banyak jenis perangkat dan sistem operasi yang menyulitkan standarisasi. Lalu evolusi teknologi yang cepat, di mana teknik forensik harus terus diperbarui mengikuti tren teknologi terbaru. Terakhir yaitu etika dan hukum,
di mana penyelidik harus berhati-hati agar tidak melanggar privasi atau hukum saat mengakses data. Selanjutnya yaitu jenis dan ruang lingkup komputer forensik. Jenis komputer forensik berdasarkan objek yang dianalisis dan tujuan investigasinya terbagi menjadi yang pertama disk forensik, di mana pada disk forensik ini fokus pada analisis isi hard disk dan media penyimpanan lainnya. Tujuannya sendiri untuk mencari, memulihkan, dan menganalisis file atau data yang telah dihapus, disembunyikan, atau dimodifikasi. Selanjutnya yaitu network forensik, yang menganalisis lalu lintas jaringan atau network traffic untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan seperti peretasan, shipping, dan penyusupan lainnya. Lalu ada memori forensik untuk menganalisa RAM untuk menemukan data sementara yang tidak tersimpan secara permanen seperti session login, proses aktif, atau password yang tersimpan sementara. Selanjutnya ada mobile device forensik yang fokus pada pengumpulan dan analisis dari perangkat mobile seperti smartphone dan tablet, termasuk pesan, panggilan, aplikasi, lokasi, dan data lainnya. Lalu ada email forensik untuk menganalisis email untuk mendeteksi penipuan spoofing atau komunikasi mencurigakan. Biasanya digunakan dalam kasus penipuan, pelecehan, atau pelanggaran kebijakan perusahaan. Lalu ada database forensik untuk menelusuri dan menganalisis database untuk mencari perubahan data, akses ilegal, dan manipulasi data secara tidak sah. Terakhir ada cloud forensik untuk menyelidiki kejadian yang menyelibatkan data atau aktivitas pada layanan cloud seperti Google Drive, AWS, dan Microsoft Azure, dan sebagainya. Ruang lingkup komputer forensik ini sendiri yaitu ada investigasi kejahatan cyber yang mencakup kasus seperti hacking, cracking, phishing, penyebaran malware, dan pencurian data. Lalu komputer forensik digunakan untuk melacak pelaku dan mengumpulkan bukti dari perangkat dan jaringan. Selanjutnya, penegakan hukum dan litigasi digital, lalu investigasi internal organisasi untuk menyelidiki pelanggaran internal seperti pencurian data, sabotase sistem, atau pelanggaran kebijakan digital. Selanjutnya, pemulihan data dan audit sistem, pemeriksaan bukti digital, analisis aktivitas digital dan jejak pengguna, termasuk pelacakan jejak digital, aktivitas login, akses file, pengguna aplikasi, browsing history, dan komunikasi elektronik seperti email dan chat di media sosial. Selanjutnya yaitu analisis dari sebuah studi kasus. Studi kasus yang saya temukan yaitu peretasan situs KPU oleh jaringan peretas asal Indonesia yang dilakukan pada tahun 2023. Pada tahun 2023, Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN bersama Kepolisian Republik Indonesia berhasil mengungkap pelaku peretasan terhadap situs milik Komisi Pemilihan Umum atau KPU, di mana pelaku masih di bawah umur atau remaja, berhasil membobol sistem dan mengklaim telah mendapatkan data pemilih tetap atau DPT sejumlah 204 juta lebih, di mana data tersebut kemudian diperjualbelikan di dark web. Analisis pertama yaitu proses hukum, di mana proses hukum pada pelaku diproses dengan jeratan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau TTE, pasal 30, 32, dan 35 mengenai akses ilegal, modifikasi data, dan manipulasi data elektronik. Lalu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Elektronik dan Informasi. Terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang ITE, hukuman yang dijatuhkan berupa pidana, penjara, dan denda.
Lalu analisis sebab dan gejala terjadinya komputer forensik. Sebabnya yaitu kelemahan sistem keamanan cyber milik lembaga negara. Lalu gejalanya yaitu yang pertama adanya kebocoran data DPT di forum dark web. Ada aktivitas tidak wajar pada server KPU. Lalu adanya laporan dari BSSN tentang serangkaian akses ilegal. Selanjutnya analisis jenis dan ruang lingkup komputer forensik. Jenis forensik digital yang dilakukan pada kasus tersebut yang pertama ada network forensik, di mana menganalisis log jaringan atau aktivitas jaringan KPU. Lalu database forensik, mengecek jejak pengunduhan data DPT. Lalu malware forensik, yaitu mendeteksi script atau tools eksploitasi yang digunakan. Lalu ada operating system forensik untuk melacak jejak pada sistem operasi server. Ruang lingkup komputer forensik pada kasus ini yang pertama ada identifikasi pelaku melalui IP dan aktivitas digital, lalu pelacakan sumber keserangan, lalu ada pemulihan bukti digital untuk pengadilan dan penanganan barang bukti digital seperti server, laptop, flash disk, dan bukti digital lainnya milik pelaku. Dasar hukum komputer forensik yang dianalisis yaitu yang pertama Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 dan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016. Lalu ada Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, yaitu barang bukti digital diakui sebagai alat bukti. Lalu peraturan BSSN dan peraturan Kapolri tentang penanganan bukti digital. Selanjutnya yaitu proses diagram forensik yang telah dilakukan. Yang pertama identifikasi bukti digital atau insiden cyber, pengumpulan bukti digital, proses preservasi bukti, write blocker masing-masing, write blocker dan imaging, lalu analisis forensik, log, IP, dan file signature, lalu pelacakan identitas dan aktivitas pelaku. Selanjutnya adalah pembuatan laporan hasil forensik. Terakhir yaitu penyerahan ke penegak hukum atau pengadilan. Dari analisis tersebut, saya mendapatkan kritik dan rekomendasi untuk setelah dilakukan analisis, yaitu yang pertama, keamanan cyber lembaga negara masih lemah, lalu sistem deteksi diri serangan cyber belum optimal, terakhir yaitu minimnya sumber daya manusia dan infrastruktur forensik digital. Rekomendasinya yaitu yang pertama penguatan tim tanggap insiden cyber nasional di bawah BSSN, adanya audit sistem keamanan cyber secara rutin terutama pada sistem strategis negara, lalu adanya pelatihan dan peningkatan kapasitas laboratorium digital forensik di kepolisian dan instansi pemerintah. Baiklah, itulah ringkasan atau resume materi tentang komputer forensik yang telah saya buat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.